Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Jumat 10 Oktober 2025. Pasar hari ini penuh dengan paradoks dan ketidakpastian lagi nih. Ada dua fokus besar, yaitu yang pertama, keheningan penuh makna dari Ketua The Fed Jerome Powell yang mengecewakan pasar. Sementara dua pejabat kunci lainnya, Barr dan Daly, justru saling melempar sinyal kebijakan yang kontras. Kedua, government shutdown US itu semakin parah, menunda semua data penting termasuk NFP dan jobless claims. Kita juga akan membahas berita positif gencatan senjata permanen di Gaza yang kini sudah dikonfirmasi, serta data penting yang masih akan dirilis hari ini, yaitu survei sentimen konsumen di Michigan. Nah, untuk berita yang pertama, pasar kembali dibuat kecewa nih oleh Ketua The Fed Jerome Powell. Powell bungkam. Powell tidak hadir di Community Bank Conference, ia hanya mengirimkan rekaman pidatonya. Dalam pidato sambutannya, ia sama sekali tidak menyinggung kebijakan moneter atau prospek ekonomi. Investor yang berharap ia memberikan sinyal tentang rate cut atau inflasi harus gigit jari. Keheningan ini justru menambah ketidakpastian ya. Terus ada juga sinyal hawkish dari Barr. Di sisi lain, Wakil Ketua Pengawas The Fed, Michael Barr, bersuara lebih hawkish atau ketat. Ia mewanti-wanti kehati-hatian pada pemotongan suku bunga lebih lanjut, karena inflasi masih tinggi. Barr memproyeksikan inflasi core PCE masih di atas 3% hingga akhir tahun. Ia melihat belanja konsumen tetap kuat, dan tarif baru beresiko memperpanjang periode inflasi yang tinggi. Nah, tapi ada sinyal dovish juga nih dari Daly. Kontras dengan Michael Barr, Presiden Fed San Francisco, Mary Daly bersuara lebih dovish atau longgar. Daly melihat inflasi jauh lebih rendah dari yang ditakutkan. Ia khawatir perlambatan pasar tenaga kerja terlihat mengkhawatirkan jika The Fed tidak melakukan risk management, yaitu memotong suku bunga. Daly bahkan melihat adopsi AI yang lebih cepat akibat perlambatan ekonomi, yang bisa memacu kenaikan produktivitas dan menjadi argumen untuk rate cut. Jadi kesimpulannya, para pejabat The Fed terbagi dua antara resiko inflasi Barr dan resiko pasar tenaga kerja dari Daly. Kondisi ini membuat ekspektasi pasar untuk pemotongan suku bunga 95% di bulan Oktober. Ini berdasarkan CME Fed Watch Tool menjadi sangat volatile. Terus kita langsung aja ke berita yang kedua. Kebuntuan di Kongres US sudah memasuki hari ke-9 dan dampaknya kini mulai meluas dan melumpuhkan data flow ke pasar. Data yang tertunda ada US Initial and Continuing Jobless Claims yang seharusnya rilis kemarin dibatalkan. Bahkan rilis data besar seperti NFP dan tingkat pengangguran juga terancam ditunda. Dampaknya ke pasar, tanpa data resmi dari pemerintah, investor kini kekurangan amunisi nih untuk dianalisa. Ini meningkatkan ketergantungan pada pernyataan The Fed seperti Barr dan Daly kemarin, dan survei swasta juga ya. Untuk yields US, imbal hasil Treasury US tetap stabil yang 10 tahun itu di 4,14% karena kebuntuan politik membatasi pergerakan pasar. Terus kita langsung lanjut ke berita yang bagus nih. Berita positif ini datang dari geopolitik ya, berpotensi meredakan tekanan resiko. Jadi per kemarin, pengumuman damai, Kepala Hamas di Gaza mengumumkan berakhirnya perang hari ini dan dimulainya gencatan senjata permanen. Presiden Trump mengatakan tawanan Israel akan dibebaskan pada Senin atau Selasa sebagai bagian dari fase pertama kesepakatan. Tapi perlu diingat resiko itu masih ada ya. Walaupun ada persetujuan, serangan Israel dilaporkan masih berlanjut di jalur Gaza. Ini menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan sudah ada, implementasinya mungkin tetap volatile. Terus kita langsung lanjut ke data krusial hari ini. Nah, untuk data ekonomi kalender, kita tahu ya, hari Kamis kemarin kan harusnya ada Initial Jobless Claims sama Continuing Jobless Claims, tapi datanya nggak keluar, dan jadinya cuma ada Fed Chair Powell Speaks. Yang ini juga nggak terlalu penting ya, soalnya dia nggak ada bahas tentang kebijakan moneter sama sekali. Terus untuk hari Jumat, ini ada 30-year bond auction, ini udah keluar, dan nggak terlalu berpengaruh ya, jadi kayak stabil-stabil aja. Terus, nah ini sebenarnya harusnya ada data keluar nih, ada NFP, unemployment rate, ini penting semua tapi kayaknya nggak bakal keluar juga sih gara-gara government shutdown. So kita perlu lihat nih untuk data Michigan kayak gimana untuk hari ini. Nah yang perlu diperhatikan ini nih, Consumer Sentiment Index. Jika sentimen jatuh lebih dalam, ini menunjukkan kekhawatiran resesi akan mendorong The Fed ke arah dovish.
Terus yang kedua, kita perlu lihat juga untuk long-term inflation expectation yang 5 tahun nih. Kenaikan tajam di ekspektasi inflasi jangka panjang di atas 3,9% dapat mendorong yield obligasi itu naik dan membuat The Fed semakin ragu untuk memotong suku bunga. Jadi kesimpulannya, pasar saat ini bergerak dalam kondisi data blackout akibat shutdown, memaksa trader dan investor itu fokus sepenuhnya pada clues dari The Fed. Jadi kita bisa lebih fokus ke The Fed, kayak konflik antara hawkish dari Michael Barr dan dovish dari Mary Daly akan menentukan arah dolar dan obligasi. Mayoritas pasar masih bertaruh pada rate cut sebanyak 95% di Oktober. Kita juga perlu pantau nih untuk Michigan, rilis data sentimen konsumen malam ini pukul 9 malam ya, menjadi data makro utama untuk hari ini. Pergerakan dolar dan obligasi akan sangat sensitif terhadap ekspektasi inflasi 5 tahun. Terus kita juga perlu hati-hati, walaupun gencatan senjata adalah berita baik, pasar cenderung menunggu konfirmasi penuh dari The Fed. Tetap waspada terhadap volatilitas berita geopolitik ya. Terus sekarang kita mau lihat ke Farsight. Nah, untuk Farsight, kemarin tuh BlackRock ternyata pembelian 426,2 juta nih. Jadi bisa dibilang di tanggal 8 Oktober itu total inflow-nya lumayan gede ya, di angka 440,7 juta US dollar. So, kalau misalnya ada penurunan di Bitcoin itu bukan dari ETF ya, soalnya ETF-nya itu cenderung positif. Walaupun di tanggal 9 Oktober ini kelihatannya ada outflow ya. Ini outflow-nya itu di angka 57,7 juta US dollar, ini masih excluding BlackRock. Jadi kita tunggu aja untuk data BlackRock seperti apa. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, total inflow-nya BlackRock itu hampir mencapai 65 miliar US dollar nih. Ini gede banget. Kalau dari berita gue lihat itu ETF-nya BlackRock itu udah inflow sekitar 800.000 Bitcoin. Itu banyak banget ya. Jadi BlackRock emang inflow-nya itu udah gede banget. Semoga bisa terus melanjutkan inflow supaya harga Bitcoin-nya itu bisa terus naik ya. Terus coba kita langsung lihat ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ternyata tanggal 8 Oktober BlackRock juga melakukan pembelian. Pembeliannya itu 3 digit. Tapi sayangnya, ETF yang lainnya itu outflow juga nih. Jadi kayak total net flow-nya, total inflow-nya itu nggak 3 digit. Jadi cuma 69,1 juta US dollar. Dan untuk tanggal 9 Oktober, itu hampir semuanya itu outflow ya. Tapi outflow-nya itu kecil-kecil gitu. Dengan total outflow-nya itu jadinya 48 juta US dollar gitu. Ini masih excluding BlackRock ya. Jadi nanti kita tunggu kalau misalnya datanya BlackRock itu udah keluar. So, kayak gitu ya. Untuk ETF flow sebenarnya masih terbilang steady ya untuk infonya, dan kita tahu ya kalau misalnya dari kemarin emang Bitcoin, Ethereum itu naiknya kencang banget, jadi sangat wajar kalau misalnya ada koreksi, dan mungkin ini koreksi yang dibutuhkan gitu untuk nurunin paper hand dan nurunin yang orang-orang yang over leverage gitu. Dan gue dapat info penurunan ini disebabkan oleh market maker yang namanya Wintermute. Jadi kayak si Wintermute ini kan market maker, bisa dibilang liquidity provider juga, dan market pakai market maker ini untuk melikuidasi orang-orang yang over leverage gitu. Jadi kayak diturunin harganya ke angka mana kayak gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya ada koreksi, justru bagus ya. Kalau misalnya nggak ada koreksi, kita justru lebih was-was nih. Dia naik terus, kalau misalnya sekalinya turun, itu dibantingnya itu bisa dalam banget kayak gitu. So, still good ya untuk ETF flow. Coba kita langsung lanjut ke pembahasan chart. Nah, untuk chart gue mau bahas dulu dari Nasdaq nih. Untuk Nasdaq sebenarnya masih sangat bagus ya pergerakannya. Nasdaq dia tuh sangat bullish, masih sangat bullish kalau misalnya kita lihat di time frame 4 hour dan 1 hour dulu. 4 hour-nya itu strukturnya itu masih terjaga bullish gitu. Bahkan demand 4 hour-nya juga masih belum tersentuh. Dan dia udah ongoing untuk mantul lagi dari sini. Kalau misalnya kita lihat secara 1 hour, di sini lebih kelihatan lagi nih. Jadi kayak secara eksternalnya kan gini, dia bikin higher low, bikin higher high, dia valid udah break of structure, terus habis itu dia bikin higher low. Dan kalau misalnya kayak gini, kayak kita udah bisa lihat ya, PR utamanya udah pasti, dia harus bisa break of structure dari sini untuk melanjutkan kenaikan. Dan kabar bagusnya, dia tuh udah react dari bull FVG ini nih. Dari sini aja kayak udah cukup untuk bikin reaction untuk Nasdaq gitu. Bahkan kayak cuma nyentuh terus habis itu langsung naik. Jadi ini sangat bagus ya untuk market sebenarnya, dan risk on asset itu lagi ke bagian money flow lagi, dan tergambarkan juga sih soalnya kan kemarin bisa dibilang sentimen geopolitik itu bagus, jadi risk on asset itu bisa ke bagian money flow lagi kayak gitu. Kalau misalnya kita bandingin coba ya sama emas, nah bisa kelihatan ya emas ini ada penurunan nih.
Kenapa? Soalnya bisa dibilang perang itu udah selesai. Jadinya orang-orang udah nggak taruh lagi duit di safe haven gitu. Jadi kayak dia cari aset beresiko. Karena kan balik lagi, kalau misalnya perang terjadi biasanya emas naik. Tapi kalau misalnya perang selesai biasanya emas koreksi. Kayak gitu ya. So kayak gitu untuk Nasdaq still good, masih bullish banget. Untuk PR utamanya dia harus bisa breakout dari resistance ini. Kayak gitu ya. Terus coba kita langsung lanjut ke pembahasan Bitcoin dominance. Nah, untuk Bitcoin dominance ini ada kabar yang lumayan buruk ya. Dia habis break of structure, tapi break of structure-nya ke atas nih. Bisa dilihat di sini. Dia habis pullback, bikin higher high, pullback lagi, bikin higher high lagi. Ini lumayan mengkhawatirkan ya. Dia naik terus ya. Kalau misalnya kita lihat di sini dia ada ini ya, ada trend line ya. Mungkin aja pergerakan ini dibutuhkan karena kalau misalnya kita lihat secara weekly gitu, penurunan sejak bulan Juni itu turunnya itu lumayan drastis banget gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya dia pullback dulu di sini. Dan untuk pullbacknya balik lagi mungkin level yang akan gua pantau adalah SNR weekly ini kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat secara daily dia juga bullish ya, karena lihat di sini dia bikin lower low, lower high, lower low valid nih. Habis itu dia bikin higher high. Nah, ketika dari sini daily-nya itu udah switch to bullish gitu. Jadi kita perlu lihat aja dari lower time frame-nya kayak 4 hour, terus juga 1 hour-nya. Ketika dia sampai ke area ini, apakah ada market structure shift to bearish gitu. Kalau misalnya ada MSS to bearish itu sangat bagus ya untuk market altcoins. Tapi kalau misalnya nggak ada, ini kita perlu hati-hati. Itu artinya Bitcoin dominance itu cenderung mau bikin higher high lagi dan altcoins bisa tertekan kayak gitu. Dan mungkin untuk level penting yang akan gue lihat adalah ini nih. Di sini kelihatan ya ada order block. Dan sebenarnya masih sama proyeksi kita yang kemarin gitu. Dia masih cenderung bikin higher high, jadi be careful. Ini gue pindahin dulu ke sini. Nah, jadi proyeksinya kalau misalnya dia sampai ke sini, mungkin dia bisa ke reject dari sini dan dia bisa MSS untuk melanjutkan penurunannya. Harapannya kayak gini ya, kalau misalnya dia lanjut kenaikan ya hati-hati banget ya. Kita perlu hati-hati banget kalau dia nembus level SNR ini. Oke, kayak gitu untuk Bitcoin dominance. Coba kita langsung lanjut ke total 3 IS. Kita mau lihat nih, pergerakan altcoin secara keseluruhan. Nah, untuk altcoin secara keseluruhan, ini bisa dibilang lumayan buruk ya. Untuk internal structure-nya dia udah back to bearish. Tapi secara external structure sebenarnya masih bagus ya. Untuk external structure-nya ini adalah higher low yang valid, jadi dia udah bikin higher high, terus habis itu mantul di higher low-nya, terus habis itu berusaha untuk bikin higher high lagi. Dan menurut gue di sini ada chance yang lumayan bagus untuk total 3 IS itu melanjutkan kenaikan. Walaupun kita lihat di sini ya, secara 4 hour ini kan demand terakhir. Terus habis itu di sini dia berusaha breakout. Kalau misalnya kita hitung sebagai breakout, demand 4 hour-nya itu di sini nih. Ini adalah demand terakhir. Sayangnya dia udah berhasil closing secara 4 hour di bawah demand ini gitu. Jadi kita udah bisa tandain nih MSS dan kita juga bisa tandain untuk supply 4 hour-nya. Ini lumayan mengkhawatirkan ya. Lumayan mengkhawatirkan, cuman gue percayanya dia masih bisa breakout dari sini. Kenapa bang kayak gitu? Karena kita tahu struktur eksternalnya itu dia masih bullish gitu. Lihat di sini, dia bikin higher low, higher high, higher low, higher high gitu. Mungkin aja dia butuh untuk isi yang namanya FVG lagi di sini. Ini sejalan sebenarnya sama analisa kita kemarin. Mungkin dia bisa isi ke area sini, atau dia mungkin akan ketahan di area support and resistance ini, kayak gitu. Jadi kita pantau aja mana level yang akan menahan pergerakannya si total 3 IS ini untuk tetap bullish gitu. Kayak gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat secara weekly ini adalah resistance yang sebelumnya terjadi. Dan kalau misalnya kita tarik lagi ke sini nih, nah bisa lihat ya, di sini tuh ada resistance gitu. Dan biasanya resistance akan bisa menjadi support. Jadi kita lihat aja, kalau misalnya dia berhasil nih breakout dari SNR ini, besar kemungkinan area ini akan menjadi support gitu. Dan untuk proyeksinya kemungkinan dia bisa mantul dari area sini, either dari area sini dia bisa melakukan pemantulan atau dia bisa mencari lower low dulu. Baru habis itu dia valid MSS, baru melanjutkan kenaikan lagi. Seperti itu ya. So still good sih, untuk total 3 IS nggak perlu terlalu panik karena secara struktur gambaran besar dia masih bullish. Coba kita lihat di 1 hour-nya ya. Nah, untuk 1 hour-nya dia juga back to bearish nih. Cuman, untuk last pullback-nya dia sama 4 hour-nya. Kenapa gue bilang sama? Soalnya, di sini kayak kita tahu ya, ini inside bar, jadi dia nggak ada pullback. Dan baru sekarang ada indikasi dia pullback. So kalau misalnya dia bikin lower low dari sini, terus habis itu bikin higher high, itu bisa kita consider dia itu udah mantul dari area sini. Karena udah MSS ya, kayak gitu. Cuman kalau misalnya dari 15 menit mungkin ini akan kelihatan nih. Akan kelihatan kalau dia udah pullback ya.
Jadi sebenarnya kalau misalnya dia udah MSS dari sini pun, itu udah kita bisa consider dia itu udah mantul. Cuman kita perlu lihat lagi untuk data berikutnya. Sebenarnya akan lebih bagus sih kalau misalnya dia bikin lower low dulu, itu baru habis itu dia MSS, baru kita manfaatin pas lagi dia pullback, kayak gitu ya. Seperti itu untuk total 3IS, terus kita langsung lanjut ke Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin ini kebetulan sama ya proyeksinya sama proyeksi kita kemarin. Jadi kan terakhir kita proyeksiin Bitcoin itu di sini. Di sini dia ada melakukan pemantulan, terus habis itu dia rejection dari sini, terus melanjutkan penurunan lagi. Per sekarang dia masih melanjutkan koreksinya, belum ada tanda-tanda dia mau reversal di 4 hour-nya, dan sebenarnya 4 hour-nya itu masih bullish ya. Ini demand 4 hour terakhir, dan dia melakukan one push ke atas dari situ. Dari sini one push ke atas kayak gitu. Dan sekarang mungkin untuk level penting yang perlu kita pantau itu ada di angka 118.300 di area sini, sampai ke area 115 ribuan gitu, 114.900 kayak gitu. Dan mungkin aja dia akan visit ke area sini nih, 117.600-an. Kalau misalnya dari sini ada pemantulan, itu sangat wajar ya, karena dia ada bull FVG, ada area OTI, dan ada area SNR kayak gitu. Jadi kita lihat aja gimana reaksinya kalau misalnya sampai sini. Tapi bang, kalau misalnya nggak sampai situ, terus di sini udah mantul gimana? Ya bisa-bisa juga. Soalnya apa? Kalau misalnya kita lihat secara daily ya, lihat secara daily, ini adalah level SNR penting juga nih. Karena di sini dia sempat menjadi resisten, terus di sini resisten, dan di sini mungkin aja kalau misalnya dia menjadi support juga di sini. Tapi mungkin gue akan lihat level yang lebih bawah lagi ya. Kayak di sini ini lebih krusial lagi. Kenapa? Soalnya dia sempat menjadi support, resisten, dan kemungkinan ini bisa menjadi support lagi. Kayak gitu ya. Untuk Bitcoin, so masih bagus sih pergerakannya. Ini hanya healthy correction, so nggak perlu terlalu panik. Harapannya sih dia bisa cepat mantul ya dari sini. Kayak gitu ya. Kayak gitu untuk Bitcoin, coba kita langsung lanjut ke pembahasannya Ethereum. Nah, untuk Ethereum dia udah sampai nih ke bull FVG ini. Ini adalah tempat yang lumayan bagus kalau misalnya kalian mau cicil, karena dia udah sempat nyampe nih ke bull FVG ini. Nah, kalau misalnya dari sini, ini ada kemungkinan dia bisa bikin lower low dulu nih. Bikin lower low dulu, baru habis itu MSS tuh bullish lagi gitu. Tapi kalau misalnya dari sini dia nggak perlu bikin lower low dulu, terus habis mantul, bisa nggak bang? Bisa-bisa aja ya. Segala sesuatu itu balik lagi bisa di market. Tinggal kita lihat aja nih, level yang paling berpotensi kalau dia melakukan pemantulan. Tapi untuk level pelemahan yang pertama, itu udah tercapai ya. Di sini kemarin kita proyeksiin bahwa dia bisa aja nyampe ke SNR ini, bahkan bisa ngisi ke bull FVG ini. Dan mungkin kalau misalnya gua mau tandain level krusial yang berikutnya itu ya ini. Ini adalah salah satu order block yang mungkin kalau misalnya dia sampai ke sini bisa ada pemantulan lebih lagi gitu. Kayak gitu ya. Untuk order blocknya itu ada di kisaran 4177 sampai 4095. Ini adalah order block yang mungkin aja bisa divisit kalau misalnya Ethereum nggak mampu mempertahankan SNR dan bull FVG ini, kayak gitu. Nah, untuk secara structure sebenarnya ada kabar baik nih. Untuk 4 hour-nya itu, supply-nya itu udah berpindah ke sini. Jadi supply-nya itu udah nggak di atas lagi, jadi kalau misalnya dia mau MSS to bullish, itu nggak terlalu atas ya. Coba kita lihat ya ke 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya itu sama nih, supply 1 hour-nya juga sama, itu masih di sini. Kenapa masih di sini bang? Kenapa nggak di lebih bawah lagi? Soalnya balik lagi di sini cuman inside bar, di sini cuman inside bar, dan di sini dia baru melakukan pullback yang valid gitu. Kalau misalnya dia dari sini bikin lower low, itu sebenarnya lebih bagus sih. Jadi untuk supply 1 hour-nya itu bisa kita pindahin ke sini, termasuk kayaknya 4 hour juga nggak? Oh ternyata nggak ya, 4 hour nggak. Jadi kita bisa pakai 1 hour-nya itu menjadi acuan kayak gitu ya. Terus kalau misalnya secara daily itu bisa dibilang dia itu masih bearish ya, karena lihat di sini ini kan supply daily terakhir nih. Dia semenjak di sini dia bikin lower low dan ini adalah supply-nya. Dan dia valid ke reject dari sini. Kenapa? Soalnya dia udah berhasil closing secara daily time frame itu di bawah candle hijau sebelumnya gitu. Jadi dia valid pullback dan hopefully kalau misalnya level ini bisa menahan, itu bisa membawa pergerakan Ethereum itu balik jadi bullish lagi kayak gitu. Jadi per sekarang sebenarnya secara structure dia bearish ya. Daily-nya itu bearish, 4 hour-nya bearish, dan 1 hour-nya bearish. So, jangan terlalu agresif, jangan terlalu terburu-buru. Mungkin kalau misalnya dia bisa back to bullish, baru kita bisa manfaatin kayak gitu.
Seperti itu, so structure wise kita perlu hati-hati karena Ethereum itu masih bearish ya. Terus sekarang kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Solana. Karena Solana kemarin itu ada yang request nih, Solana gimana bang? Nah kita bahas ya Solana. Termasuk kita udah lama juga sih nggak bahas Solana. Terakhir kita bahas tuh yang ini nih, weekly. Weekly-nya secara weekly dia itu bearish. Nah, panik kan, weekly bearish, gimana tuh bang? Weekly itu time frame yang sangat krusial guys, terutama buat para investor. Dan biasanya investor besar yang well gitu, itu semuanya pakai time frame weekly itu untuk analisa. Dan secara weekly time frame, dia itu udah valid nih, udah valid, dia closing di bawah, walaupun bisa dibilang ini fake out juga, tapi kalau secara structure ini dia closing di bawah gitu. Dan dia abis ke reject, bener-bener abis ke reject supply weekly ini. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan ada 1618 nih. 1618 itu dari pergerakan ini. Jadi kayak bisa dibilang dia itu correction wave, A, B, C, terus abis itu dia melakukan rejection dari sini gitu. Jadi kita sangat perlu hati-hati karena di sini adalah level penting yang bisa aja menjadi resistant. Dan kebetulan udah nyampe juga nih sampai ke 1,75-nya, pas sampai 1,75 terus abis itu rejection lagi. Dan secara structure di daily-nya sayangnya dia itu udah sempet back to bearish juga nih daily-nya. Jadi kita perlu hati-hati karena level ini, supply daily ini di antara 242 sampai 253 itu bisa menjadi resisten untuk Solana gitu. Jadi kita lihat aja gimana reaksinya kalau misalnya Solana nyampe ke level ini. Tapi kalau misalnya secara 4 hour, kita lihat ya. 4 hour-nya itu dia juga udah back to bearish guys. Ini kan secara struktur dia kayak bikin higher low, terus habis itu belum mampu bikin higher high, bikin higher low lagi, habis itu bikin higher high. Nah, di sini, di internal structure-nya, secara 4 hour itu dia back to bearish di sini nih. Dia back to bearish di sini. Kenapa? Soalnya dia bikin lower low. Nah, tapi sayangnya di sini itu kita nggak bisa bilang dia itu pullback, soalnya dia inside bar doang guys. Jadi kayak bisa dibilang di sini tuh dia one push ke bawah dan 4 hour-nya supply-nya itu ada di sini gitu. Kayak gitu ya untuk 4 hour. Jadi 4 hour-nya itu bearish dan untuk 1 hour-nya dia itu sebenarnya semi bearish ya. Soalnya apa? Secara internal structure, ini bisa lihat di sini ya. Dia tuh kayak bikin equal high gitu. Jadi kita nggak tahu nih, apakah dia itu sebenarnya udah break of structure apa enggak. Kalau misalnya kita hitung dia sebagai break of structure, di sini valid ya. Di sini valid, dia udah bikin high point, terus habis itu berusaha untuk bikin higher high, pullback, bikin higher high, mampu nih bikin higher high, terus habis itu pullback lagi, nggak mampu break of structure. Di sini kelihatan ya, nggak mampu break of structure, berarti demand 1 hour yang valid itu di sini. Dan sayangnya, dia udah berhasil closing di bawah demand 1 hour ini gitu. So untuk demand 1 hour-nya udah bukan di sini, dia udah berpindah ke sini. Dan ternyata 1 hour-nya itu udah back to bearish kayak gitu. Dan di sini dia udah melakukan pullback ya. Jadi kita bisa tandain di sini supportnya. Dan untuk supply 1 hour-nya itu masih berada di sini nih. Kenapa di sini bang? Kok nggak di sini? Kok nggak di sini? Kok nggak di sini? Ini bisa dibilang dia one push ya ke bawah. Termasuk yang ini nih. Yang ini. Kenapa bang ini bukan pullback-nya? Soalnya ini pullback di lower time frame-nya sih kayaknya. Soalnya kalau misalnya kita lihat di sini, ini bisa dibilang dia hanya inside bar aja guys. Dia berusaha pullback, nggak mampu dan akhirnya abis itu dia breakdown kayak gitu. So, kayak gitu ya. Untuk 1 hour-nya dia udah back to bearish. Kita perlu hati-hati kalau misalnya dia ada rejection dari area ini. Kurang lebih sama sih sama Ethereum. Soalnya kenapa? Ya pergerakannya kita kayak di lower time frame itu rata-rata altcoin itu udah pada back to bearish semua. Dan juga tertekan ya karena Bitcoin dominasinya itu naik secara kenceng gitu kemarin. Plus ditambah lagi Bitcoin-nya itu melakukan koreksi. Udah double-double udah koreksinya. So be careful untuk altcoins yang kita pegang karena masih ada chance untuk Bitcoin itu turun ke level yang lebih bawah ke 118.000, 117.000 kayak gitu. Seperti itu ya untuk Solana. Terus kita langsung lanjut ke XPL karena ada yang request juga ya. XPL ini sejalan ya sama analisa kita, jadi dia beneran udah nyampe nih ke demand 4 hour ini. Sebenarnya ini lumayan bagus untuk tempat pembelian, tapi nanti kita bahas dulu dari higher time frame-nya dulu ya. Untuk higher time frame-nya, kita nggak bisa pakai daily ya, soalnya daily-nya cuman gini doang. Dia bikin high point, bikin higher low, terus habis itu bikin higher high kenceng, dan dia pullback agresif juga, kayak gitu. Jadi kita bahas aja dari time frame 4 hour-nya. Kalau misalnya secara daily, dia itu structure-nya bullish ya. Dia masih bullish, dan demand daily-nya itu masih terjaga banget. Semoga dia masih bisa mempertahankan demand daily ini. Dan ini sebenarnya tempat yang lumayan bagus untuk melakukan pembelian. Soalnya apa? Kalau misalnya kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, dan kita coba lihat premium discount-nya ya.
Di sini kita lihat nih, area merah ini adalah area premium, bukan tempat yang bagus untuk melakukan pembelian. Dan area hijau ini area yang discount, jadi bagus untuk melakukan pembelian. Kapan kita harus cut loss? Kita perlu cut loss kalau misalnya dia bikin lower low dari sini. Pas lagi dia bikin lower low, itu kita perlu cut loss, kayak gitu. Dan untuk penurunannya, untuk sampai level invalidasi itu 28%. Still good sih, jadi kita perlu lihat juga untuk pergerakan di lower time frame-nya. Nah, sebelum kita bahas ke lower time frame, kita bahas dulu dari 4 hour ya. 4 hour ini dia still bullish. Ini adalah pullback terakhir sebelum dia menciptakan higher high. Dan setelah itu dia koreksi. Koreksinya itu lumayan agresif ya, soalnya dia langsung nyampe lagi nih ke demand 4 hour ini. Ini adalah salah satu level penting nih, karena di sini order block untuk 4 hour-nya. Bisa nggak dia nyampe ke demand daily ini terus mantul? Bisa-bisa aja ya. Jadi ini rawan di liquidity sweep juga, kayak dia bisa kayak gini, terus habis itu dia melakukan MSS gitu. Dan ketika dia melakukan MSS, itu sebenarnya tempat yang bagus untuk melakukan pembelian. Di pullback-nya itu bagus banget ya untuk pembelian. Kayak gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita melakukan pembelian di sini, stop loss-nya itu kecil. Di sini doang nih. Jadi nggak perlu sampai sini, kita perlu taruh stop loss-nya sampai sini doang, dan untuk mengejar 2R, 3R itu sangat gampang gitu. Kayak gitu untuk 4 hour, coba kita langsung lanjut ke 1 hour. Nah, untuk 1 hour ini lumayan ambigu nih. Kenapa lumayan ambigu? Lihat ya di sini ya. Ini kan dia belum mampu bikin lower low nih, walaupun ini cuma nge-wick doang ya. Dan di sini dia mencoba untuk bikin higher high gitu. Kayak gitu. Dia berusaha untuk MSS tapi nggak berhasil, abis itu kena rejection lagi kayak gitu. Jadi untuk supply yang validnya sebenarnya di sini. Lah, kenapa di situ, Bang? Kenapa di situ? Soalnya lihat, ini adalah lowest point yang valid ter-breakdown dari sini, ya kan? Di sini lihat ya. Jadi dia break of structure-nya di mana? Di sini. Soalnya di sini dia belum berhasil untuk closing di bawah support ini gitu. Kalau misalnya dia berhasil closing, baru kita bisa tandain supply-nya di sini. Tapi secara market structure yang valid itu yang ini. Makanya harganya itu react dari area supply 1 hour ini, terus habis itu bikin lower low lagi kayak gitu. So per sekarang karena dia udah bikin lower low lagi, untuk supply-nya kita bisa pindahin ke sini. Ini adalah supply terakhir untuk XPL, karena lihat di sini dia penurunan, ada pullback, terus penurunan lagi, terus ada pullback kecil ya di sini. Cuman gue nggak mau tandain soalnya ini pasti supply-nya 15 minutes, terus habis itu dia turun, terus habis itu naik kecil, cuman dia masih inside bar, dia turun agresif, terus habis itu dia turun agresif lagi, dan sekarang dia masih konsolidasi di bawah. So masih bagus sih sebenarnya untuk SPL. Yang sangat penting yang perlu kita lihat adalah time frame yang lebih kecilnya nih. Ketika dia di time frame yang lebih kecilnya mampu untuk membuat pergerakan yang tadi kita udah gambar, yang ini nih, dia bikin low, terus habis itu lower high, lower low, terus habis itu bikin higher high dari sini. Nah, kita bisa manfaatin ketika dia pullback kayak gitu. Kayak gitu ya, untuk SPL masih bagus, masih bisa dipertahankan. Kapan kita consider untuk cut loss? Balik lagi, kita bisa consider cut loss kalau misalnya dia melakukan penurunan sampai 27%, 28% gitu. Dari sini ya, dari harga sekarang kalau misalnya dia closing di bawah demand daily ini, kayak gitu. Kalau demand daily ini nggak mampu mempertahankan XPL tetap bullish, ya otomatis dia udah MSS to bearish kayak gitu. Kayak gitu ya untuk SPL. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.